Saudara, jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi, namun tingkat kesembuhan juga menunjukkan tren yang positif. Iman, aman, dan imun ini diharapkan bisa menjadi kunci bersama untuk mencegah penularan dan mengatasi pandemi di Indonesia. Sudah terhubung secara daring Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Amani Lubis, dan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto. Bu Amani, Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, kita tahu bahwa terakhir masih ada 3.000-an lebih peningkatan kasus positif COVID-19, walaupun memang tingkat kesembuhan ini juga terus bertambah di Indonesia. Tapi bisa dikatakan belum melandai dan masyarakat ini memang harus masih awas sekali dengan COVID-19, di mana juga beberapa kebijakan ini juga sudah dilonggarkan oleh pemerintah. Nah, Pak Heri, apa kemudian dari Satgas kebijakan atau langkah penanganan terbaru ini yang sedang disiapkan? Iya, terima kasih Mas Renda. Jadi yang pertama memang situasinya memang belum jauh dari terkendali karena memang penularan masih terus terjadi di antara 3.000 sampai 4.000 per hari. Tapi dalam 6 minggu terakhir kita juga melihat statistik yang cukup positif gitu, di mana tingkat kesembuhan itu terus meningkat ketika kecenderungan global itu terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Tadi di paket berita juga sudah disampaikan bahwa tingkat kesembuhan sekarang sudah mencapai 83,88%. Itu jauh di atas tingkat kesembuhan nasional dunia yang mencapai 71,58%. Ini sebenarnya sebuah pertanda bagus, tapi tentu saja kita harus tetap waspada. Gitu. Tingkat kematian juga mengalami penurunan dalam 6 pekan terakhir. Data yang kami catat itu 0,33% dari 3,7% pada 5 Oktober, pada 5 November tinggal 3,37. Tapi angka ini ternyata masih cukup tinggi dibandingkan angka dunia gitu. Dan ini menjadi PR buat kita semua, bagaimana kita mengantisipasi penyebaran ini dengan beberapa langkah yang disiapkan tadi. Di antaranya dengan kampanye iman, aman, dan imun tadi juga sudah dijelaskan bahwa ketiga kombinasi ini akan sangat efektif jika dilakukan masyarakat, dan masyarakat menjadikan penanggulangan COVID ini sebagai agenda bersama. Jadi tidak hanya diri sendiri yang sehat, tapi mereka harus memikirkan ketika mereka menjalankan protokol kesehatan yang baik, bahkan mereka itu sudah melindungi masyarakat, juga sudah melindungi keluarga mereka dari penularan. Begitu, Mas. Apakah Satgas Penanganan COVID-19, Pak Heri, kemudian melihat bahwa merubah perilaku masyarakat ini menjadi hal yang prioritas begitu saat ini dilakukan? Iya, sampai kemudian kita menemukan atau mendapatkan vaksin yang efektif. Vaksin saat ini yang bisa kita pakai adalah menerapkan protokol kesehatan. Tapi protokol kesehatan ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Karena juga ada faktor seandainya nanti vaksin sudah ditemukan, tentu akan mempercepat proses penanggulangan. Tapi seperti kita tahu, kita semua masih menunggu vaksin. Dan cara paling efektif sekarang adalah dengan menghindari penyakit ini, virus ini, dengan cara-cara yang sudah terbukti secara ilmiah gitu. Bagaimana kita memakai masker itu, jika semua orang memakai masker, sebenarnya tingkat penularan itu bisa ditekan sampai 0% gitu. Tetapi beberapa dari kita juga tidak disiplin, beberapa klaster di perkantoran umumnya itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik, tetapi pada saat tertentu mereka lengah ketika jam makan siang. Mereka melepas masker dan tanpa sadar berkumpul lagi di pantry dengan teman-teman yang lainnya, sehingga penularan terjadi di sana. Jadi memang kita lihat juga bagaimana klaster-klaster dulu yang sempat muncul, misalnya di tempat ibadah, di pondok pesantren, sekarang juga sudah mengalami penurunan seiring dengan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Di MUI ini kemarin kami mencatat ada sekitar 5 fatwa ya Bu ya terkait COVID ini sejak ada ini. Mungkin Bu Amani nanti bisa jelaskan bagaimana peran tokoh masyarakat, bagaimana peran ulama juga sangat menentukan dalam meyakinkan masyarakat bahwa protokol kesehatan, kemudian imun tadi, menjaga
olahraga yang teratur, kemudian juga makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dikombinasi dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu menjadi sebuah solusi saat ini dalam kita menghentikan penularan COVID-19. Nanti kita lebih detail lagi membahas iman, aman, dan imunnya. Tapi Pak Hairi, sebenarnya kondisi real di lapangan saat ini seperti apa? Karena beberapa waktu lalu Pak Doni Monardo juga sempat bilang bahwa masih ada beberapa persen, belasan persen waktu itu masyarakat ini yang masih memang perilakunya belum mau berubah dan masih percaya bahwa mereka tak akan kena pandemi. Ini sebenarnya apa sih kesulitan merubah perilaku di masyarakat itu sendiri, Pak Heri? Ya, itu survei Badan Pusat Statistik pertengahan September, di mana 17% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa mereka ini kebal COVID. 17% ini setara dengan 44,9 juta warga gitu, dan ini adalah menjadi PR besar kita semua, bagaimana kita harus mempengaruhi orang-orang yang masih percaya bahwa COVID ini tidak ada dan mereka kebal. Kita yakinkan bahwa COVID ini nyata dan tidak mengenal, penularannya tidak mengenal strata sosial dan hanya bisa dihindari jika kita menjalankan protokol kesehatan yang benar gitu. Dan memang selama ini 3M misalnya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu menjadi cara saat ini yang bisa kita ambil gitu. Cara antisipasi. Dan keadaan sebenarnya kemarin kita juga sedang menunggu ketika liburan panjang kemarin, masyarakat juga tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah, mendatangi kerumunan, dan mungkin kita baru minggu depan kita akan melihat apakah masyarakat itu benar-benar membuktikan bahwa perilaku mereka berubah sehingga ketika liburan kemarin benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Jadi nanti akan kita lihat kalau mulai Senin itu ada peningkatan yang signifikan, berarti kita bisa menunjukkan bahwa perilaku masyarakat belum banyak berubah. Tetapi kalau kemudian ada penurunan, kita bisa mengatakan, berarti itu belum kesimpulan, bahwa perilaku masyarakat ini sudah mulai berubah. Ya, karena memang bila dilihat ini agak dilematis memang ya kalau dari tim penanganan tidak hanya berbicara mengenai menyeimbangkan bagaimana tetap mengedepankan kesehatan tapi juga menyelamatkan ekonomi, tapi juga ketika imbauan itu dikeluarkan oleh Satgas ataupun pemerintah, tapi di satu sisi pelonggaran ini juga harus dilakukan oleh pemerintah begitu. Saya ke Bu Amani. Bu Amani, kalau MUI sendiri melihatnya atau meresponsnya bagaimana? Melihat kondisi real perubahan perilaku di masyarakat saat ini terkait dengan kebijakan atau terkait dengan masyarakat ini menyikapi pandemi COVID-19? Terima kasih Mas Dianda. Kondisi masyarakat ini memang menunjukkan bahwa juga penerapan protokol kesehatan yang dilakukan kesadaran, tetapi masih juga ada penggunaan masker tetap benar, jadi sering diturunkan atau masker diletakkan saja itu. Jadi tetap harus dilakukan pengendalian dan pendekatan dari berbagai tips kepada masyarakat agar menang dan mencegah COVID-19 ini tetap dilakukan. Kita lihat angka yang penyakit tinggi di setiap lingkungan kita pasti masih sakit ya, berarti masih ada ancaman penyebaran. Untuk itu program imun ini penting sekali. Badan bencana nasional ini bencana penanggulangan. Oke. Bu Amani, maaf. Saya tadi sempat mendengar beberapa poin di awal bahwa ini butuh penanganan atau butuh kerjasama dari berbagai pihak dalam merubah perilaku juga. Tapi selebihnya memang tadi suaranya agak sulit terdengar. Bu Amani, kami akan juga coba memperbaiki komunikasi dengan Ibu Amani. Saya ke Pak Heri dulu sebentar. Pak Heri, kalau dari Satgas lagi, tadi sudah ada disebutkan sedikit bahwa aman, iman, dan imun ini menjadi yang terbaru, kampanye terbaru, apa yang dikomunikasikan ke masyarakat. Sebenarnya secara detail apa aman,
iman dan imun ini, Pak Heri? Ya, sebenarnya tadi di paket liputan Kompas tadi sudah secara efektif gitu ya menerima pesan yang sebenarnya hendak kami sampaikan gitu. Jadi memang pada awalnya kami mengkampanyekan 3M secara masif dalam bulan yang lalu, tetapi di Satgas ini kan juga selalu melakukan evaluasi ya. Apa saja yang bisa dilakukan, improvisasi apa yang kita dilakukan, dan kita cocokkan dengan data-data yang ada, betapa kemudian selain 3M yang selama ini sudah diketahui masyarakat, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun, bahwa sangat penting sekali kita untuk menjaga imunitas. Kenapa menjaga imunitas menjadi penting? Karena sebenarnya karakter dari virus ini adalah menyerang daya tahan tubuh yang lemah gitu. Ketika daya tahan tubuh kita cukup kuat, saya kira tubuh ini memiliki mekanisme untuk melawan dengan baik. Apalagi kita juga tahu bahwa 85% penderita COVID-19 ini adalah orang tanpa gejala. Ya. Jadi orang yang tidak mengalami simptom sama sekali, itu tanpa gejala sama sekali. Dan tapi ini akan sangat berbahaya jika mereka beredar atau berinteraksi dengan yang lain, terutama dengan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan, komorbid. Komorbid ini adalah jantung, kemudian ginjal, hipertensi, paru, kanker, dan lain-lain yang biasanya itu terjadi tingkat fatality yang sangat tinggi jika sampai ini menimpa. Dan kemudian kita juga tahu bahwa dengan makan makanan yang cukup tadi, yang bergizi dan seimbang, kemudian dan istirahat, kemudian juga menjaga kebahagiaan, itu akan meningkatkan imunitas. Di saat lain ketika kita sudah melakukan semuanya, kita sudah berusaha gitu, pada gilirannya kita tinggal menyerahkan segala ikhtiar kita kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Bahwa kita berserah diri, kemudian mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan pada satu titik itu juga menjadi imun yang efektif kita dalam mencegah penularan. Seperti itu, Mas. Oke, berarti memang ada korelasi juga karena memang tidak bisa dilepaskan begitu ya, dipercaya oleh Satgas bahwa iman, aman, dan imun ini memang harus jalan bersamaan juga di tengah pandemi. Saya kembali ke Bu Amani. Bu Amani? Ya. Bisa mendengar suara saya, Bu Amani? Saya bisa mendengar. Oh iya, oke. Bu Amani, kalau melihat kampanye aman dan imun ini, saya juga ingin bertanya bagaimana sebenarnya korelasi kepatuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini dengan keimanan sebagai umat beragama, Bu? Baik, terima kasih. Umat beragama selama pandemi COVID ini sudah melakukan banyak hal. Memang perlu keimanan dan kesamaan, penyerahan diri kepada Esa hal menangani pandemi COVID ini. Bahaya yang tidak terlihat, apalagi belum ada vaksin, maka dijadikan semua masyarakat melakukan hal untuk melindungi keluarga masyarakat. Kita memang harus melakukan apa yang disarankan oleh pakar ahli kesehatan dan juga atau protokol kesehatan itu sudah tidak bisa. Oke, Bu Amani, mohon maaf Bu Amani, ya dari komunikasinya masih kurang terdengar tadi. Nanti akan kami benahi seusai jeda, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.